الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segenap puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bukan satu kebetulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui tadbir dan qahriyahnya, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam satu tahun satu kali, duduk sama rata, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas kalimah akbariyah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini terjadi melainkan untuk berharap keridhaan dan berharap kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tak lupa rahmat dan keselamatan sampai pada baginda yang mulia, Rasul tercinta, reformis Islam sedunia, yang membawa umatnya minaz zulumatil jahli ila nuril ilmi, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sejak terbenamnya matahari di tanggal 30 di bulan Ramadan, pekikan takbir, tahmid, tahlil tak henti-henti meluncur dari setiap lisan orang-orang beriman, menggetarkan dada, menyentuh jiwa, menggetarkan dan bergemuruh di langit, terhujam di atas bumi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang tulus ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bersimpuh sujud, merunduk merendahkan diri hanyut di dalam senandung kepada ilahi Rabbi, tenggelam di dalam pengagungan yang sangat kepada Allah Rabbul Izzati. Tidaklah kita lakukan ini semua melainkan ini bentuk penampakan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam upaya menyempurnakan serangkaian ibadah Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, sejenak kita merasakan bagaimana suasana Ramadan, satu bulan penuh Allah Subhanahu wa taala didik kita di madrasah Ramadan.
Allah tempa kita, Allah edukasi kita, yang kemudian pesan moral dari apa yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan 1 bulan untuk kita, la'allakum tattaqun, supaya kemudian terlahirlah orang-orang yang mendapatkan titel takwa selepas 1 bulan penuh melaksanakan ibadah di Ramadan, dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari tadi bagikan takbir silih berganti bersautan. Bukankah itu merupakan bentuk aktualisasi akbariyah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu bentuk rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kama qala Rabbul Alamin dalam surah Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, kata Allah, supaya kemudian kalian menggenapkan bilangan bulan dan kemudian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa-apa petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah hantarkan untuk kalian semua, supaya kalian bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, jujurlah kita di pagi hari ini bahwa kalau seandainya bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, demi Allah yang jiwa saya di genggaman Allah Subhanahu wa taala, hampir saja Ramadan hanya berlalu begitu saja. Hari-hari Ramadan tinggal mengulang tanggal dan hari-hari saja. Tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu kita total melaksanakan saum, menahan lapar, menahan dahaga, malam harinya qiyam di hadapan Allah dengan salat tarawihnya, berujung di 10 akhir Ramadan kita hubungkan hati kita hanya dengan Allah, dengan menanti Lailatul Qadri, dan kemudian di penghujung Ramadan Allah Subhanahu wa taala kembali izinkan kita untuk mengeluarkan zakatul fitri, kemudian diakhiri dengan kita bersimpuh, ratusan orang berkumpul di tempat ini seraya mengantarkan dan munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan akbariyah. Hadirin, bukankah serangkaian ibadah yang telah kita lakukan itu berangkat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Qala Rabbul Alamin, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuh la kuntum minal khasirin. Kalau bukan karunia dan kasih sayang Allah untuk kalian, kata Allah, la kuntum minal khasirin, tentu kalian tergolong orang-orang yang merugi. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Bukan sebab kita memiliki kekuatan, bukan sebab kita memiliki kemampuan. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kekuatan, disehatkan jasadnya, diberikan keluasaan waktu, tapi kita tidak dapati orang itu, saudara kita itu, tetangga itu bareng dengan kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Bareng dengan kita kemarin memakmurkan masjid, melaksanakan sholat tarawih. Bahkan bareng dengan kita menunggu Lailatul Qadri dengan i'tikafnya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Hadirin, hujamkan di dalam hati rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau seandainya kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala
akan menambah seaber kenikmatan-kenikmatan. Bukankah kita butuh kenaikan karir dan pangkat? Bukankah kita butuh ditetapkan kesehatan oleh Allah? Bukankah kita butuh keluarga kita ada dalam kesejahteraan? Bukankah butuh negara kita Indonesia tercinta ini masuk kategori baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Maka hujamkan di dalam hati, idharkan di dalam lisan bentuk syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Momentum yang kedua hadirin, kembali khatib mengajak, mari sejenak kita rasakan bagaimana suasana Ramadan kemarin. Hari-hari kita seakan-akan Allah memaksa kita untuk selalu intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Di 1 bulan penuh seakan-akan Allah tidak mau kehilangan kita hadirin. Siangnya kita menahan lapar dan dahaga. Malamnya kita melaksanakan tarawih. Di waktu sahur kita dibangunkan untuk melaksanakan sahur. Hari-hari kita penuh dengan ibadah hadirin. Luar biasa dan istimewa apa yang Allah Subhanahu wa taala antarkan untuk kita. Pertanyaannya, apakah cukup sampai detik ini hadirin? Apakah kita mendengar Allah Subhanahu wa taala cukup sampai bubar salat Idul Fitri hadirin? Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala hantarkan Ramadan sejatinya mendampingi kita, mengedukasi kita, menempa kita untuk kemudian kita kokoh, tangguh, tetap hadir di garda terdepan menghabiskan 11 bulan ke depan. Bukankah kemudian Ramadan melatih kita untuk disiplin? Acungkan tangan hadirin, siapa yang berani berbuka sebelum datang waktunya kemarin? Siapa yang berani sahur setelah masa waktu subuh datang? Bukankah ada pesan secara melatih kita untuk disiplin? Siapapun kita hadirin. Saya melihat lintas profesi yang hadir pada kesempatan kali ini. Tidak melihat rakyat biasa, pejabat, konglomerat, hartawan, karyawan, semua bersimpuh bertekuk lutut di hadapan Allah, ingin kemudian melanjutkan perjuangan di 11 bulan yang akan datang. Oleh sebab itu hadirin, 3 pesan mendatang yang disampaikan para ulama selepas Ramadan. Ternyata hadirin, Ramadan memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Kemudian kita akan kerucutkan pada 3 poin penting. Al-awwal, yang pertama, Ramadan mendidik kita, melatih kita untuk menghadirkan kecerdasan secara intelektual. Tanpa disadari hadirin, hari-hari Ramadan yang kita rasakan, mungkin kita mendengar di surau-surau, di masjid-masjid, di stasiun televisi, di YouTube, digaungkan ada kultumnya, ada ceramah singkatnya, ada tabligh akbarnya yang jarang kita dapati di luar Ramadan. Pesannya, hadirkan kecerdasan secara intelektual. Munculkan di dalam hati bahwa kita ingin ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak murka dengan kita. Kenapa? Karena kita alimun bid dunya, jahilun fil akhirah. Karena kita cerdas secara urusan dunia, tapi jahil, tidak memiliki pengetahuan sedikit pun seputar urusan agama. Hadirin, jujur di pagi hari ini, kalau kemudian bekal terindah kita esok lusa, Allah wafatkan kita, bukan titel yang nempel di bahu kita, bukan gelar yang panjang di ujung nama kita. Sejatinya yang akan mulia di hadapan Allah dan mendapatkan ketenangan kelak, inna akramakum indallahi atqakum.
orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa, orang yang paling takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimmu taqwa illa bil ilmi, dan ketakwaan tidak akan sempurna melainkan dengan ilmu. Maka pesan secara intelektual pada Ramadan ini, pastikan tetap semangat untuk mencari ilmu dimanapun majelis berada. Hadiri kajian demi kajian. Kita yang memiliki kekuasaan, munculkan apapun itu giat-giat yang mengantarkan umat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, cukup kita berdamai dengan hawa nafsu kita. Kembali kita mengintrospeksi diri kita. Sudah kenalkah kita dengan dinul Islam? Kenalkah kita dengan Allah Rabb kita? Sudah siapkah kita dengan bekal untuk mengantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Atani yang kedua, pesan yang kedua adalah pesan secara spiritual. Bukankah Ramadan kemudian tanpa kita sadari memecut kita, seakan memaksa kita, mendorong kita. Tempo hari masjid di dekat rumah kita, tidak pernah wajah telapak kaki kita menyentuh masjid itu. Tempo hari sebelum Ramadan, hampir saja wajah kita tidak dikenal oleh orang-orang masjid di sekitar rumah kita. Demi Allah, kita sadari bersama dan kita akui, hadirnya Ramadan mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Secara spiritual, din agama kita lebih meningkat. Tempo hari hadirin, Al-Quran tidak pernah kita sentuh. Al-Quran hanya disimpan di rak-rak rumah kita sebagai pajangan. Disadari hadirin, Ramadan kemarin tangan kita seakan-akan ingin terus membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Bahkan memiliki target khotam 30 juz. Kapan itu terjadi? Illa fi sahri Ramadan. Maka pesannya adalah hadirkan spirit. Tetap lanjutkan perjuangan Ramadan. Kalau kemarin ada tarawih, lepas tarawih di bulan Syawal, masih ada qiyamul lail dengan tahajudnya. Kalau kemarin hampir saja 5 waktu berjamaah, lanjutkan di bulan Syawal pun tetap berjamaah. Hadirin, kalau kemarin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak makan, tidak minum di siang hari, lepas Ramadan kembali hantarkan rasa takut. Aina ma takunu yudrikakumul maut, kata Allah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mengintai, akan terus melihat, mendekat, bahkan kemudian mencabut nyawa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sejelek-jelek kaum adalah mereka-mereka yang kenal dengan Allahnya hanya di Ramadan saja. Begitu para ulama sampaikan, bi'asal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hadirin yang terakhir, poin yang ketiga, pesan Ramadan. Tanpa kita sadari, Ramadan menyadarkan kita untuk kembali mempertahankan bahkan meningkatkan kecerdasan yang ketiga, adalah kecerdasan emosional. Ramadan melatih kerasnya hati kita hadirin. Ramadan melatih kikirnya hati kita hadirin. Ramadan kemarin menghantarkan kita untuk berbagi. Berangkat dari satu riwayat yang sahih, diantarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau alaihi salatu wasalam, kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau betul-betul mujahadah di bulan Ramadan, terlebih di 10 akhir di bulan Ramadan. Bahkan beliau alaihi salatu wasalam, kata Ibunda Aisyah, beliau itu ajwadun nas hadirin. Orang yang paling dermawan, orang yang paling senang berbagi. Bahkan
di bulan Ramadan lebih meningkat lagi kualitas berbagi, simpati, dan empatinya beliau. Kalau beliau saja hadirin, orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat, menjadi penghulu surga, diizinkan untuk menyampaikan wahyu, masih memiliki kekuatan secara emosional dengan dermaannya. Pertanyaannya, siapa kita hadirin? Rezeki, harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba yang tidak mengeluarkan sejumlah nominal untuk berinfak, untuk bersedekah, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian didapati hartanya tidak berkah. Kenapa? Dalam satu riwayat yang sahih, bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala hantarkan untuk setiap manusia, untuk setiap individu, malakani, 2 malaikat. Untuk apa tugasnya? Untuk memonitor dan berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Malaikat yang pertama berdoa untuk siapapun di pagi hari, di satu hari itu mengeluarkan uangnya berinfak. Kata malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, gantikan orang yang berinfak hari ini. Masya Allah. Yang menarik hadirin, doa malaikat tidak pernah ada penghalang untuk sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah kita menjadi saksi satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang gemar berbagi, tidak pernah kita dapati kekurangan dari sisi finansial. Kalaupun dia diberikan kesakitan, rasa sakit tidak pernah kemudian memadaratkan kita untuk tidak beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang kedua, ini yang mesti kita khawatirkan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati mumsikan talaba. Ya Allah, berikanlah rugikan, pilotkan orang yang tidak berinfak di hari ini. Naudzubillah min dzalik hadirin. Ketika harta kita tidak kita keluarkan, maka kerugian yang nyata fid dunya wal akhirah. Kemudian ingat hadirin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melihat kita kemudian kita berinfak, kecuali Allah akan gantikan dengan penggantian yang berlipat-lipat. Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, perjuangan belum selesai. Lanjutkan perjuangan kita untuk kemudian tetap menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala di 11 bulan yang akan datang. Dan ternyata itu hadirin indikator orang diterima amal ibadah saumnya. Lianna Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan berikutnya. Hal jazaa'al ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan berikutnya. Artinya kalau ibadah amaliyah yang diterima berarti indikatornya besok kembali kita ulang ibadah. Kalau Ramadan hari ini kita diterima oleh Allah, maka Allah akan berikan kemudahan tetap istiqomah melanjutkan perjuangan dengan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Matahari yang menyengat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamparan sajadah hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak hadirin, di penghujung khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati dan diri kita. Hadirkan dosa-dosa, kekurangan, pelanggaran di Ramadan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
Afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.